Halo anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu tetap semangat, bahkan semakin semangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun masih belajar melalui online seperti yang kita hadapi ini. Anak-anak, Bapak selalu mengingatkan bahwa pertama, mulailah kegiatan pembelajaran dengan melaksanakan sholat duha terlebih dahulu. Dan yang kedua, jangan lupa agar selalu berdoa meminta kepada Allah mudah-mudahan virus corona ini hilang sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas kita masing-masing. Kenapa Bapak selalu mengingatkan doa? Karena doa itu adalah senjata yang paling ampuh untuk kita mengatasi segala sesuatu hal yang sulit menurut kita. Nah, anak-anak, Bapak juga mau mengingatkan terlebih dahulu bahwa insya Allah kita mulai nanti Senin yang akan datang, setiap pagi Bapak insya Allah akan mengajak anak-anak semuanya untuk memurojaah surat-surat pendek. Berarti kita nanti itu nanti akan Bapak share surat apa saja yang akan dimurojaah, sehingga setiap harinya kita akan memurojaah mulai dari hari Senin 1 ayat, misalkan Selasa 1 ayat, Rabu 1 ayat, kemudian Kamis 1 ayat, Jumat 1 ayat. Di Jumatnya ini nanti kita akan mengecek dari ayat-ayat yang sudah dimurojaah. Misalkan ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga di hari Jumatnya sampai ayat keberapa nanti di hari Jumatnya akan Bapak cek bisa melalui video call gitu ya, video call berbarengan, atau juga bisa voice note. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, sekarang mari kita mulai pembelajaran kita. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita lanjutkan materi pembelajaran kita hari ini. Mari pelajari dan perhatikan baik-baik. Anak-anak, di pembelajaran 3 kita tema 5 yaitu tentang matahari yang setia. Matahari telah lama bersahabat dengan awan. Mereka saling membantu satu sama lain. Terkadang mereka berbagi cerita ataupun keluh dan kesah. Suatu hari, matahari terlihat kesal. Aku akan keluarkan sinar terikku untuk bumi, ucap matahari kepada temannya awan. Mengapa engkau ingin bersinar terik, sahabatku? Tanya awan. Aku sedang kesal. Manusia sering tidak disiplin, jawab matahari. Maksudmu bagaimana? Manusia yang tidak disiplin. Mengapa engkau yang kesal? Tanya awan kepada matahari sebagai sahabatnya. Iya, mereka sering seenaknya saja. Sudah aku bangunkan pagi hari menggunakan sinar yang lembut, akan tetapi mereka tetap tidak bangun. Saat siang hari sinarku sangat terik, mereka malah asyik bermain. Harusnya mereka beristirahat di rumah. Sinar terikku saat siang hari dapat membakar kulit mereka, ungkap matahari.
Mungkin manusia tidak bermaksud demikian, matahari. Mereka tetap bermain saat sinarmu terik. Mereka ingin memanfaatkan cuaca cerah itu, ujar awan kepada matahari di saat mereka berbicara. Kamu bayangkan, saat wajahmu bersembunyi terus di balik tubuhku, hujan turun sepanjang hari. Manusia tidak dapat melakukan aktivitasnya. Jadi, hari ini engkau menampakkan wajahmu. Mereka memanfaatkannya untuk bermain. Nah, anak-anak, dari cerita tadi, siapakah tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut yaitu ada matahari dan awan. Yang kedua, apa yang membuat matahari merasa kesal? Karena matahari kesal karena manusia sering tidak disiplin. Lalu yang ketiga, apa yang telah dilakukan manusia sehingga matahari sangat kesal? Manusia sering seenaknya saja. Manusia sudah dibangunkan pagi hari dengan sinar yang lembut. Akan tetapi, manusia tetap tidak bangun. Saat siang hari, matahari sangat terik. Manusia malah asyik bermain. Harusnya mereka beristirahat di rumah. Sinar terik matahari saat siang hari dapat membakar kulit mereka, para manusia. Itu cerita daripada matahari dan awan yang kita ambil judulnya Matahari yang Setia. Lalu yang keempat, seandainya kalian menjadi matahari, apa yang akan kalian lakukan terhadap manusia yang tidak disiplin? Coba, kira-kira apa? Ya, tentu saya menjadi matahari. Ya, jika saya menjadi matahari, saya akan tetap menyinari, termasuk orang-orang yang tidak disiplin, karena saya melaksanakan perintah Tuhan. Dan juga energi matahari sangat dibutuhkan oleh para manusia, ya, gitu ya. Ibu membuat telur dadar satu bundaran besar. Ibu memotongnya menjadi 8 bagian. Setiap anggota keluarga mendapatkan 2 potong. Nah, jadi yang akan kita lihat yaitu setiap anggota keluarga mendapatkan berapa? Berarti yang didapatkan itu adalah 2. Dari sekian potongan tadi itu menjadi dari satu bundaran menjadi 8. Setiap anggota mendapat 2, maka kita rubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 2/8. Lalu kemudian Siti memotongkan timun pada piring nasi goreng. 1 buah timun dipotong menjadi 16 bagian. Setiap anggota keluarga mendapat 4 potong timun. Nah, akan kita rubah, akan kita bentuk menjadi pecahan, yaitu setiap anggota keluarga mendapatkan yang pertama yaitu 4 potong per 16. Wah, ternyata ibu juga menambahkan sosis. Ada 1 buah sosis yang ibu siapkan. 1 buah sosis dipotong menjadi 6 bagian. Sosis dibagi menjadi hanya untuk ayah. Siti dan adik masing-masing mendapat 2 dari 6 potong. Sehingga kalau kita rubah ke dalam bentuk pecahannya dari sekian potongan sosis ini, yaitu bentuknya, ada yang tahu kira-kira anak-anak? Berarti setiap anggota keluarga mendapatkan 2/6 bentuk pecahan dari sosis tadi itu. Nah, coba lihat gambar ini. Coba kita akan menyelesaikannya satu demi satu. Dari gambar yang pertama, di situ ada terlihat coklat, 5 potong coklat. Berarti 5 potong coklat itu akan dimakan oleh Siti 3. Sehingga akan kita rubah ke dalam bentuk pecahan. Kira-kira anak-anak sudah mendapat gambaran apa belum? Berapa jawabannya? Berapa? Ya, berarti jawaban yang paling tepat untuk coklat itu yaitu 3 yang sudah dimakan Siti per 5 secara keseluruhan. Berarti 3/5.
Lalu kemudian yang kedua, di situ ada pizza. Satu buah pizza dipotong menjadi, kita hitung coba, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu satu potongnya itu dimakan oleh Benny. Berarti kalau kita rubah dalam pecahan, yaitu satu yang sudah dimakan oleh Benny, maka pecahannya itu yaitu 1/6 potong pizza yang sudah dipotong tersebut. Untuk gambar berikutnya, yaitu sebuah tahu dipotong menjadi 4 dan satu potongan dari keempat bagian itu dimakan oleh Benny. Jadi jawabannya tinggal 1/3. Timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, seluruh pemuda Indonesia. Di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, seluruh pemuda Indonesia. Mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, seluruh pemuda Indonesia. Marilah mengatur barisan kita, seluruh pemuda Indonesia. Di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, seluruh pemuda Indonesia. Seluruh pemuda Nah, anak-anak, di pembelajaran 4 kali ini coba kamu perhatikan, di situ ada pengelompokan kata. Kita akan kaitkan dengan kata cuaca. Pertama, panas berhubungan dengan cuaca.
Yang kedua, berawan berhubungan juga dengan cuaca. Lalu yang ketiga, cerah berhubungan juga dengan cuaca. Lalu berikutnya ada namanya lari, tidak ada hubungan dengan cuaca. Hujan sangat berhubungan dengan cuaca. Lalu kata dingin juga berhubungan dengan cuaca. Dan selanjutnya kata langit berhubungan dengan cuaca. Buku tentu tidak berhubungan dengan cuaca ya. Lalu kata mendung ini juga berhubungan dengan cuaca. Kemudian basah juga berhubungan dengan cuaca. Lalu bermain tentu tidak ada hubungannya dengan cuaca. Lalu makanan juga tidak berhubungan dengan cuaca. Dan yang terakhir pohon juga tidak ada hubungannya dengan cuaca. Jadi itulah kelompok-kelompok kata yang berhubungan dengan cuaca. Maka cuaca itu adalah kondisi udara yang terjadi di suatu tempat atau daerah dalam periode waktu tertentu. Sementara terdapat beberapa jenis cuaca, di antaranya adalah cuaca panas, cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca hujan. Saat akan turun hujan, langit mendung, hawa dingin. Setelah hujan, tanah dan tumbuhan juga semuanya menjadi basah. Siti, Dayu, dan Lani melanjutkan diskusi mereka dan mereka berdiskusi tentang asal daerahnya, daerah yang jadi asal-usul orang tua mereka. Dayu berasal dari Bali, Siti berasal dari Padang. Setiap daerah memiliki makanan khas yang berbeda. Kira-kira tahukah kamu makanan dan minuman khas daerahmu? Apa nama makanan dan minuman yang enak dinikmati pada saat cuaca hujan? Berhubung sekarang ini anak-anak semua ya, kita ini sedang masih mengalami cuaca yang hujan, kadang dingin yang kita rasakan. Maka biasanya saat hujan kita menyantap makanan atau minuman yang menghangatkan tubuh. Lalu apa kata percakapan mereka berdua? Siti, apa makanan khas daerah asal kamu saat cuaca hujan? Biasanya saat hujan orang Padang menyantap soto Padang, kata Siti. Makanan dan minuman khas daerah yang enak dinikmati saat hujan itu kira-kira apa saja? Yaitu sesuai dengan cuaca kita ini. Yang pertama, sekoteng dan wedang ronde dari Jawa Tengah. Tuh, makanannya seperti yang ada di gambar ini biasanya sangat tepat ketika disantap hujan-hujan seperti ini ya, di saat musim hujan, di saat dingin yang kita rasakan. Nah, oleh karena itu kalau anak-anak biasanya kalau hujan makannya apa? Makan bakso atau makan soto Betawi atau yang lainnya. Lalu yang kedua namanya saraba dari Makassar, dan minuman ini terbuat dari jahe, gula aren, santan, dan kuning telur serta merica bubuk yang bisa mengatasi masuk angin. Kemudian seblak ini dari Bandung. Seblak itu adalah makanan Indonesia yang dikenal berasal dari Bandung yang bercita rasa gurih dan pedas, terbuat dari kerupuk basah yang dimasak dengan sayuran dan sumber protein seperti telur, ayam, boga bahari, atau olahan daging sapi dan dimasak dengan kencur. Berikutnya ada namanya bajigur dari Jawa Barat. Bajigur itu adalah minuman tradisional khas masyarakat Sunda dari daerah Jawa Barat. Bahan utamanya itu adalah gula aren dan santan. Untuk menambah kenikmatan dicampurkan pula sedikit jahe dan garam. Lalu selanjutnya ada soto Lamongan, tentu dari Lamongan, Jawa Timur. Soto Lamongan adalah salah satu soto paling gurih karena mempunyai ciri khas koyak udang yang tidak dimiliki oleh. Nah, anak-anakku sekalian, kita
inilah pembelajaran kita hari ini. Dan untuk hari ini tugas kamu di buku paket buku tema 5 di halaman yang ke-18 yang bagian ayo berlatih sampai halaman 19, berarti jatuhnya di situ 1 sampai 10 ya. Selamat mengerjakan dan selalu tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.